Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengatur kehidupan ini dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Dialah yang menurunkan rezeki, memberi harapan, dan membuka pintu solusi dalam setiap masalah kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan terakhir yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang berusaha meneladani ajarannya. Sahabat cahaya guru yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, semoga Anda semua selalu diberikan kelapangan dada, ketenangan pikiran, kesehatan yang prima, dan limpahan rezeki yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu amalan ringan namun punya dampak luar biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai doa keramat karena hanya dengan membacanya 3 kali setiap selesai sholat, insya Allah hidup akan berubah drastis, rezeki lancar, masalah terurai, dan hutang terlunasi. Apa rahasianya? Mari kita telusuri bersama. Sahabatku, setiap dari kita pasti pernah berada dalam fase sulit, saat penghasilan tidak sebanding dengan kebutuhan, ketika hutang terasa mencekik, atau saat hati resah karena banyaknya masalah yang datang bertubi-tubi. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya bagi siapa saja yang datang dengan hati penuh harap dan tawakal. Allah sudah menjanjikan dalam surah At-Tolak, bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Inilah mengapa, sahabatku, doa bukan hanya pelengkap ibadah, tapi inti dari komunikasi langsung kita dengan Allah. Doa adalah bukti bahwa kita tidak menyerah. Doa adalah nyawa bagi jiwa-jiwa yang bertahan di tengah badai kehidupan. Sekarang, mari kita pelajari amalan yang dimaksud. Amalan ini bisa kita baca setelah selesai melaksanakan setiap sholat fardu. Berikut urutannya. Pertama, bacalah istighfar berikut ini sebanyak 33 kali. Astagfirullahal azim alasi la ilaha illahu wal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar adalah kunci penghapus dosa sekaligus pembuka pintu-pintu keberkahan. Dalam surah Nuh, Allah menjanjikan hujan yang deras, harta dan keturunan yang banyak, serta kebun dan sungai yang indah bagi mereka yang memperbanyak istighfar. Kedua, lanjutkan dengan doa berikut ini sebanyak 3 kali. Allahumma aknini bihalalika, an haramika, waknini bifadlika, aman siwaka. Maknanya, ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal darimu agar aku tak tergoda pada yang haram, dan kayakan aku dengan anugerahmu agar aku tidak bergantung pada selainmu. Doa ini adalah bentuk permohonan penuh ketawakalan, agar hidup kita cukup, bahagia, dan tidak bergantung pada manusia. Sahabat cahaya guru, berikut ini cara paling baik dalam mengamalkan doa tersebut. Bacalah setelah setiap sholat 5 waktu. Disiplinkan diri meski hanya beberapa menit. Bacalah dengan keikhlasan, bukan karena tergesa-gesa ingin hasil cepat. Usahakan duduk dengan tenang, hadirkan hati, dan hayati setiap lafaz yang dibaca.
Sertakan sedekah, walau hanya recehan. Karena sedekah mampu mengetuk pintu langit lebih cepat. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang tua, memuliakan mereka bisa mendatangkan rezeki luar biasa. Dan yang terpenting, jaga niat. Amalkan doa ini bukan hanya demi harta dunia, tapi karena ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Banyak yang menyebut doa ini sebagai keramat bukan karena lafaznya yang sakti, tetapi karena ketulusan hati yang bersandar penuh pada Allah lah yang menimbulkan keajaiban. Ada orang yang tadinya tak tahu harus makan apa besok, namun setelah istiqomah mengamalkan doa ini, tiba-tiba mendapat rezeki yang tak disangka. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, merasa hidup hancur, tapi hanya dalam hitungan hari setelah memohon dengan doa ini, ia ditawari pekerjaan oleh orang yang sudah lama tak dihubungi. Kisah-kisah seperti itu bukan dongeng. Mereka adalah kenyataan bagi orang-orang yang tidak menyerah dalam berharap kepada Allah. Allah tidak menunda karena lalai. Allah menunda karena tahu waktu terbaik untuk menjawab doa kita. Sahabat, izinkan saya berbagi kisah nyata. Seorang ayah di Yogyakarta mengalami masa terberat dalam hidupnya. Ia terlilit utang hampir 200 juta rupiah. Ia sudah menjual sebagian barang berharganya, tapi tetap belum cukup. Dalam keputusasaan, ia menemukan video yang membahas doa ini. Lalu ia berniat untuk mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut, setiap selesai sholat. Ia juga menyisihkan 1.000 rupiah per hari untuk sedekah, meskipun kondisi keuangannya sedang sangat terbatas. Ia yakin bahwa Allah melihat niat dan perjuangannya. Pada hari ke-25, datang kabar dari saudara jauh yang tak pernah ia hubungi. Saudara itu menghubunginya untuk mengembalikan budi lama dan menawarkan bantuan finansial. Hari ke-40, mantan rekan bisnis mengajaknya bekerja sama dalam proyek yang akhirnya membuahkan hasil besar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, utang besar itu lunas. Bahkan, ia bisa kembali menjalankan usahanya dan hidup lebih tenang. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa keajaiban adalah milik orang yang tidak lelah untuk berikhtiar dan berdoa. Sahabat Cahaya Guru, sebelum kita akhiri video ini, mari kita angkat tangan dan sama-sama berdoa. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki yang halal dan berkah dari segala arah. Lunaskanlah segala utang-utang kami dengan cara yang tak pernah kami sangka. Tenangkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan bimbing kami agar tak bergantung pada makhluk. Jadikan hidup kami penuh rasa syukur dan hindarkan kami dari rasa tamak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya dari channel Cahaya Guru, tempat kita belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, zikir, dan amalan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.